What is the urgent matter you want to discuss, Mr. Harris? Salah satu pejabat Korea bertanya padanya dengan nada suara yang dingin. Mereka melakukan konferensi video dengan beberapa petinggi negara yang lain. The full location has been confirmed. I'm here today to ask about permission to attack all 4 locations at the same time. Here is the data that my people will send to all of you right now. Harris berkata dengan sopan dan memberi sinyal pada Vicky dan Andre untuk mengirim data melalui link rahasia yang terhubung dengan semua pihak yang terkait. Yah, isi Vela, ucap Mr. Brandon, seorang petinggi Australia setelah membaca konten yang dikirim ke laptopnya. Here is the proof. Harris menunjukkan sebuah video dan foto-foto keempat lokasi yang sudah berhasil dilacak oleh Vicky selama ini. This is all the business on the ground and threat. We not only taking down but also we are clearing the big hole underground that has been mopping around us. We are saving more life. Pukul 5 sore. Andrea merasa tubuhnya semakin panas serta pusing, padahal dia tidak mabuk laut. Dia tidak mengerti mengapa tubuhnya sangat lemah. Seharian dia hanya berbaring di tempat tidur yang keras. Suara pintu yang dibuka oleh seseorang dari luar membuatnya menolehkan kepalanya perlahan. Dia melihat Sophie yang membawakannya handuk serta sebaskom air. Aku akan membantumu mengelap tubuhmu. Sophie berkata dengan ramahnya. Kalian, keluar. Dia memberi perintah pada anak buah Hendrik yang berjaga di dalam ruangan untuk keluar. Andrea mencoba untuk bangun dan duduk. Tapi tubuhnya gemetaran, lalu ia kembali jatuh ke tempat tidur. Melihat kondisinya, Sophie segera memanggil dokter yang bertugas di kapal itu. Andrea dibawa ke lab, di mana di sana hanya ada Sophie dan dokter tersebut. Dokter Jerry adalah dokter keluarga kepercayaan Sophie. Sejak ia masih muda, bahkan ketika Olive masih bayi, dialah yang merawat mereka. Relax. Dokter Jerry menenangkan Andrea yang terlihat gugup. Ia mengecek suhu badannya, 39 derajat Celcius. Dia demam, Nyonya, ucapnya lagi. Aku ingin muntah. Andrea menutupi mulutnya. Segera Sophie membantunya pergi ke toilet. Ia mengusap leher belakang Andrea dengan lembut, berharap bisa mengurangi rasa sakitnya. Oke, aku akan memeriksamu sekali lagi ya. Dokter Jerry yang sudah lama berkecimpung di dunia medis, dia paham bila ada yang tidak beres dengan pasiennya ini. Dia percaya Andrea bukan hanya mengalami demam biasa. Melihat ke layar monitor selama melakukan scan di perutnya, membuat Dokter Jerry sedikit shock. Nyonya, Anda sedang mengandung. Apa Anda tidak menyadarinya? Sama seperti dokter dan keponakannya, Sophie yang berdiri di dekat Andrea pun terlihat shock. Mereka saling memandang satu sama lain. Kapan terakhir kali Anda menstruasi, Nyonya? Tanya dokter itu lagi. Andrea mengerutkan alisnya mencoba mengingat. Saya rasa 4 bulan yang lalu. Kalau ia tidak salah, haid terakhirnya adalah sebelum ia dan Haris pergi bulan madu ke Yunani.
Namun selama ini dia tidak merasakan gejala-gejalanya. Jadi dia tidak tahu kalau tengah mengandung. Selamat ya sayang, kamu akan segera menjadi ibu. Sophie tersenyum dan memegang erat tangan Andrea. Anda beruntung Nyonya, tidak mengalami morning sickness. Kalau menurut perhitungan saya, usia kandungan Anda sudah 20 minggu sekarang. Dan kabar baiknya, ini adalah triplet. Dr. Jerry menjelaskan. Triplet? Mata Andrea berkaca-kaca menatap layar monitor. Seandainya saat ini suaminya ada di sampingnya. Di dalam sangkarnya, Sophie membantu Andrea meminum obat dan vitamin dari dokter. Bertahanlah sebentar lagi. Suamimu akan mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana Anda tahu? Andrea tidak pernah bercerita apapun pada Sophie tentang Haris dan latar belakangnya. Aku tahu semua tentang dirimu, sayang. Dia tertawa. Aku akan kembali saat makan malam, ya? Di kamarnya, Sandra masih marah karena kejadian kemarin. Dia pikir Sophie akan memihak padanya. Sebenarnya dia ingin dekat dengan wanita setengah baya tersebut karena dia tahu Sophie adalah real boss di sini. Tapi kini rencananya dihalangi dengan adanya Andrea. Sayang, kita harus menyingkirkan wanita itu. Ucap Sandra dengan wajah serius pada Rama. Kemudian ia berjalan menuju ke pinggir kaca melihat ke laut lepas. Rama terdiam berpikir sejenak. Di satu sisi orang tuanya menginginkan Andrea untuk tetap hidup. Tapi di sisi yang lain ia tidak bisa berkata tidak pada pujaan hatinya. Bagaimana kalau kita mengerjainya nanti malam? Saat Mama Sophie sedang lengah. Sandra menolehkan kepalanya dan tersenyum sinis mendengar ide dari Rama. Boleh juga. Mr. Harris, we will grant your permission to launch the attack. However, it must be done without involving citizens. And this mission needs to be sealed. Okay? Mr. Brandon berkata setelah melalui diskusi yang lama. Afirmatif. Harris menganggukkan kepalanya. Hancurkan mereka. Suara Harris yang terdengar dingin di saluran telepon di kokpit pesawat. Oke, jawab Wisnu singkat. Ia tengah bersiap untuk memakai parasut ketika Harris memberi kontak pada mereka. Menoleh pada ayahnya, ia menganggukkan kepala. Paham maksud Wisnu, Miles pun menghubungi Pak Yuda dan pasukan Harris yang lain. Wisnu berjalan mendekati Olive dan membantunya memakai parasut bag di punggungnya. Senang bekerja sama denganmu, Olive. Aku dengar kamu adalah salah satu pasukan khusus keluarga itu. Iya. Levelku masih jauh di bawahmu, Tuan Wisnu. Kamu adalah harta karun dari Maheswara dan Miles. Tentu kamu yang terbaik. Wisnu hanya tertawa mendengar ucapan Olive. Kamu beruntung. Aku saja baru tahu kalau nama ayahku Black Shadow. Selain itu, Wisnu mengernyitkan alisnya. Black Shadow? Maksudmu Miles? Bukan. Itu adalah nama panggilan ayahku. Iya, nama panggilan ayahku juga Black Shadow. Sebelum ia menggantinya dengan Miles. Dan nama aslinya adalah Guntur.
Apa? Mata Olive terbuka lebar. Ia menutupi mulutnya karena kaget. Itu benar. Aku adalah Black Shadow dan Miles. Miles berdiri di depan mereka. Kamu adalah putriku, Olive. Ia berkata dengan tenang. Olive seketika lemas dan terduduk di lantai. Pandangannya terlihat kosong setelah mendengar semuanya barusan. Sekarang kita masih memiliki misi. Kita akan membicarakannya lagi setelah kita kembali. Oke? Wisnu membantu Olive untuk berdiri lagi. Dia tahu gadis itu belum siap mendengar kabar ini. Ngomong-ngomong, sudah lama loh aku menginginkan seorang adik perempuan. Ucapnya sembari tersenyum membuat hati Olive sedikit lega. Jadi, mari kita menyelesaikan misi ini. Dan ingat, kita harus pulang bersama-sama. Oke? Pak Guntur menyentuh pundak Wisnu dan Olive, lalu memeluk keduanya. Selesai makan malam bersama tantenya, Sophie, Andrea berbaring di tempat tidur. Dia terus merasa mual. Apapun yang dimakannya akan keluar kembali, sampai ia kehabisan tenaga. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ini. Mungkin karena kehamilannya memasuki trimester kedua. Andrea menutup matanya mencoba untuk istirahat. Ia tidak bisa tidur semenjak menjadi tawanan di sini. Tidak lama ada suara pintu dibuka. Karena yang ada di pikirannya mungkin itu adalah Sophie, jadi ia tenang-tenang saja. Tiba-tiba ia merasa ada yang menarik rambutnya. Membuka matanya, Andrea melihat Sandra yang sudah berada di dekatnya. Kamu masih bisa-bisanya tidur? Hah? Dia menampar pipi kiri Andrea. Aku dengar kamu sakit. Apa kamu merindukan suamimu? Dia tidak peduli denganmu. Dia tidak akan datang kemari untuk menyelamatkanmu. Sandra tertawa dengan jahat. Andrea masih diam menahan rasa sakit. Tidak memiliki tenaga sama sekali, dia tidak berdaya untuk melawan Sandra. Ngapa kamu hanya diam saja? Hah? Sandra menarik rambut Andrea kembali. Ah! Sakit ya? Bagaimana kalau ini? Plak! Plak! Hanya air mata yang membasahi pipi Andrea.